Selamat siang. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abue. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak sebelumnya. Selanjutnya kepada para Bapak sekalian, saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Christian Jericho. Dalam kasus ini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Michael Anderson sebagai tergugat dalam kasus ini. Oke, terima kasih kepada para pihak karena telah memperkenalkan dirinya. Sebelumnya, dikarenakan kondisi pandemi ini, kita melaksanakan mediasi dengan bantuan platform MS Team. Sebelum dimulai, saya ingin mengkonfirmasikan terkait sinyal para pihak terlebih dahulu. Bagaimana sinyal dari Pak Christian? Signal saya baik, Bu. Oke, baik. Bagaimana dengan sinyal dari Pak Michael Anderson? Sinyal saya juga baik, Bu. Oke, baiklah jika begitu. Dikarenakan para pihak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang para pihak tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 angka 1 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Adapun saya sebagai mediator yang telah disepakati oleh para pihak merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, yang artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya yang pertama adalah saya memberikan penjelasan kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepakatan atau kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah para pihak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib yang saya sebutkan di awal? Setuju, Bu. Oke, baiklah jika begitu. Bagaimana kita mulai dengan mendengar keterangan dari Pak Christian selaku penggugat terlebih dahulu? Apakah Pak Michael setuju? Iya, Bu, silakan, Bu. Oke, baiklah, silakan Pak Christian. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Mediator. Jadi begini, Bu, tanggal 6 Juni 2021, saya mewakili PT Jalan Jaya selaku perusahaan pembuat jalan mendatangi PT Belon Makmur selaku perusahaan beton yang menyediakan ready mix dengan maksud untuk memesan pengecoran, Bu. Saya menyebutkan bahwa saya membutuhkan beton ready mix yang K500 sebanyak 20 mobil besar. Nah, seminggu kemudian, Pak Michael yang mewakili PT Beton Makmur ini mendatangi kantor saya dan memberikan jawaban bahwa PT Beton Makmur menyanggupi permintaan dari saya dengan harga sebesar Rp19.600.000. Nah, dalam pertemuan itu kami berdua setuju bahwa harga beton ready yang mix K ini 500 tersebut tidak dibayar penuh tetapi dibayar sekitar 50% oleh PT Jalan Jaya, yakni totalnya itu Rp9.800.000.
sehingga sisanya sebesar Rp9.800.000 yang dibayarkan oleh PT Jalan Jaya ketika beton ready mix K500 sebanyak 20 mobil besar dikonfirmasi oleh PT Jalan Jaya. Nah, dalam perjanjian juga dituliskan bahwa pengiriman beton ready mix K500 dilakukan terpisah. Untuk trip pertama dikirimkan ke tempat proyek saya pada tanggal 18 Juni 2021. Nah, untuk trip kedua dikirimkan ke tempat proyek yang saya itu pada tanggal 25 Juni 2021. Namun, untuk trip kedua pada tanggal 25 Juni 2021, beton ready mix K500 tidak dikirimkan oleh PT Beton Makmur. Selama 3 hari berturut, saya menghubungi PT Beton Makmur, namun tidak diangkat. Bahkan tidak menerima balasan sama sekali. Saya merasa ada nggak beres nih, Bu. Langsung saya gugat si PT Beton Makmur ini, Bu. Oh, oke, baiklah. Artinya Bapak di sini kecewa ya dengan PT Beton Makmur karena tidak dikirimnya pesanan Bapak tersebut? Ya kecewa lah, Bu. Makanya saya gugat langsung, Bu. Oke, berarti di sini saya lihat Bapak ingin langsung menyelesaikan sengketa ini ya, Pak? Benar, Atau Bu. bagaimana? Saya ingin langsung menyelesaikan sengketa ini, Bu, karena masih banyak pekerjaan yang di luar harus saya tangani, Bu. Oh, oke, baiklah. Jadi setelah kita dengar penjelasan dari Pak Christian, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Pak Michael untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Sebelumnya, jadi saya mohon maaf jika beton ready mix K500 tersebut belum diterima. Karena sejak tanggal 23 sampai tanggal 30 Juni, saya berada di luar kota. Meskipun saya tidak berada di tempat, saya yakin bahwa ready mix tersebut telah dikirimkan ke tempat proyek Bapak. Dan pernyataan Bapak yang mengatakan menghubungi saya selama 3 kali kok tidak masuk sama sekali. Loh, saya telepon Bapak selama 3 hari, gak ada balasannya. Terus emang faktanya ready mix itu belum dikirimkan ke lokasi proyek saya. Kalau Bapak gak percaya, Bapak bisa lihat di tempat proyek saya baru setengah dilakukan pengecoran dong. Sorry Pak, kepada Pak Christian saya harapkan untuk tenang. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan Pak Michael hingga selesai. Jika Bapak emosi begitu, mediasi ini tidak akan selesai, Pak. Apakah para pihak mengerti? Mengerti, Bu. Ibu, Oke, baik. Silakan dilanjutkan Pak Michael. saya sudah selesai dengan pernyataan saya, Bu. Oh, baiklah. Jadi setelah mendengar penjelasan dari para pihak, saya menemukan adanya kesalahpahaman dan saya juga menemukan beberapa kesalahpahaman awal bahwa kedua belah pihak ini menginginkan hubungan baik dan masalah cepat terselesaikan. Apakah benar begitu para pihak? Ya, Benar, Bu. Oh, oke, baik. Jadi selanjutnya apa yang diinginkan oleh Pak Christian selaku perwakilan dari PT Jalan Jaya? Jadi gini, Bu, sebenarnya keinginan saya itu sangat simpel sekali, Bu. Saya cuma ingin pesanan saya diantarkan dan saya juga mau diberikan ganti rugi atas keterlambatan tersebut yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan saya yang proyek tadi. Oh, oke, baik. Kalau itu keinginan dari Pak Christian selaku perwakilan dari PT Jalan Jaya, apakah Pak Michael selaku perwakilan dari PT Beton Makmur setuju dengan keinginan yang dimintakan oleh Pak Christian? Saya setuju, Bu. Tapi saya harus tahu dulu besaran ganti rugi tersebut. Oke, silakan Pak Christian diberitahukan berapa besaran ganti rugi yang Bapak butuhkan. Baik, saya menginginkan ganti rugi sebesar 5 juta karena keterlambatan pengiriman tersebut. Oke, bagaimana Pak Michael? Apakah Bapak menyanggupinya? Bagaimana ya, Pak? 5 juta terlalu tinggi. Apakah 3 juta boleh? Jika boleh saya kirimkan biaya ganti rugi sebesar 3 juta dan pesanan Bapak dalam waktu 2 hari. Oh, oke, baik. Jadi di sini Pak Michael merasa bahwa ganti rugi yang diminta Pak Christian melebihi budget yang dimiliki oleh Pak Michael. Bagaimana Pak Christian? Apakah Bapak setuju dengan penawaran dari Pak Michael? Baiklah, kalau begitu saya setuju dengan penawaran Pak Michael Anderson. Oh, oke, baik. Baiklah, pada mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat bahwa Pak Michael menyanggupi
ganti rugi sebesar 3 juta rupiah ya. Dan ganti rugi beserta pesanan dari Pak Christian akan dikirimkan dalam kurun waktu 2 hari. Benar begitu? Benar, Bu. Betul. Oke, baik. Karena para pihak telah setuju, saya akan membuat sebuah kesepakatan tertulis yang nantinya akan dijadikan sebagai akta perdamaian oleh hakim pengadilan. Nah, kesepakatan ini nanti bisa para pihak tanda tangani secara elektronik. Mekanisme penandatanganan secara elektronik ini adalah saya akan mengirimkan kesepakatan tertulis kepada Pak Christian, dan setelah ditandatangani Pak Christian akan mengirimkan kembali kepada saya. Kemudian saya akan mengirimkan lagi kepada Pak Mikel, dan setelah ditandatangani Pak Mikel, maka Pak Mikel akan mengirimkan kembali kesepakatan tersebut kepada saya. Apakah para pihak setuju? Setuju, Bu. Oke, baik. Dikarenakan proses mediasi telah mencapai kesepakatan, maka para pihak sudah dapat meninggalkan platform ini. Terima kasih.